Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dengan nomor pokok mahasiswa 2010010254. Saya sedang menjalani perkuliahan di Fakultas Teknik Informatika di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut dengan sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi ini dapat menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat besar, sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat yang keras yang ada seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah amoeba seperti yang digambar. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah sistem komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses biasanya menggunakan remote login telnet. Yang kelima ialah file system dapat digunakan dengan dukungan NVS. Arsitektur sistem terdistribusi seperti yang digambar. Sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk biasa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti input-output dan alokasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga super komputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi real time. Yang pertama ialah real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan operasi real time. Sistem operasi real time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling, penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang determinis. Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antara task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar, sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interrupsi clock. Yang kedua ialah sistem operasi multi-user, memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu, sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna, tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Yang ketiga ialah multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk menjalankan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia, sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu preemptive dan cooperative.
Pada pre-empred multitasking, sistem operasi yang membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di sistem operasi Unix like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung pre-empted multitasking seperti juga Amiga OS. Amiga OS kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengandalkan satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Yang keempat adalah sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan komunikasi satu sama lain untuk membangun distribusi komputer. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah sistem terdistribusi. Yang kelima ialah sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, Personal Digital Assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh sistem operasi embedded ini adalah OpenWRT. Sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system, namespace, waktu pengelolaan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparan resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network, interface, dan peripheral device yang lain untuk menyediakan sebuah platform untuk membentuk atau menyusun higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail, message, dan Windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dan proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan besar dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecahkan dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan yang biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data dan saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN ataupun WAN, local area network, dan wide area network. Suatu DOS versus NOS.
Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem operasi ini adalah amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Yang kedua, tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data disimpan. Yang ketiga, sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Yang keempat, pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login internet. Yang kelima, file system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema NOS seperti yang ada di gambar. Komunikasi kelompok.